7 jam lagi kita akan ada rilis data penting dari The Fed, yaitu interest rate decision yang akan mengguncang market. Di video ini kita akan ngebahas possibility apa yang bisa terjadi terhadap Bitcoin dan juga kripto lainnya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya minta tolong untuk like dan subscribe dulu ya. Cepet kok, cuma 2 detik. Itu juga untuk kalian supaya nggak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Komen juga videonya karena di setiap akhir bulan kita akan adakan undian untuk mendapatkan free membership cuan kripto. Dari last update di video grup kita apalagi pada untung ya, dan di minggu sebelumnya juga untungnya lumayan bagus. Kalau teman-teman mau dapat free membership, komen di videonya. Tapi kalau mau masuk tanpa nunggu giveaway, itu juga bisa kok, nanti di akhir video dijelaskan caranya ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu friendly reminder, nanti malam ada FOMC interest rate decision, dan seperti yang terjadi setahun belakangan itu setiap ada rilis data penting seperti interest rate decision ini, market itu sangat volatil. Tapi uniknya di sini para market partisipan itu sudah memproyeksikan nih, ada 90% The Fed itu akan ada kenaikan lagi suku bunga. Jadi bisa dipastikan kalau The Fed naikin lagi suku bunga, market itu udah nggak kaget-kaget banget karena mereka sudah memprice in atau memproyeksikan akan terjadi hal seperti itu. Jadi yang lebih pentingnya nanti malam adalah Fed press conference di jam 1.30 WIB. Karena dari testimoninya itu market akan mencoba mengira-ngira atau mencoba memprice in lagi the next FOMC meeting berikutnya. Di video ini dibuat, market itu sudah memprice in di bulan Juni dan Juli, The Fed tidak akan ada kenaikan suku bunga. Dan mulai dari bulan September, The Fed itu akan melakukan pivot. Dengan kata lain, The Fed akan menurunkan suku bunga. Tapi probability ini bisa berubah ya, karena mungkin saja nanti malam Jerome Powell akan berkata, interest rate likely to be higher for extended period of time. Dan jika dia berkata demikian, market itu bisa ngedump. Possibility lainnya adalah nanti malam The Fed tidak akan menaikkan suku bunga, tapi possibility ini bisa dikatakan sangat kecil. Dan jika itu terjadi, bisa membuat market ngepump sangat kuat. Tapi itu possibility-nya kecil ya, walaupun kecil, tapi kita harus tetap open sama semua possibility yang bisa terjadi. Lebih mungkin itu nanti malam The Fed tetap menaikkan suku bunga. Gak banyak orang yang ngebahas ini ya, karena saya pernah dengar Jerome Powell saat diwawancara. Biasanya mereka The Fed itu akan melakukan sesuatu seperti yang market perkirakan. Di sini kita ngeliat market memperkirakan 87% akan ada kenaikan suku bunga. Jadi The Fed kemungkinan akan menaikkan sesuai yang market perkirakan, dan itu bukan kata saya loh, tapi kata Jerome Powell sendiri. Nanti videonya saya cari lagi deh ya. Jadi jangan lupa like dan subscribe ya untuk update ke depannya. Sekarang kita langsung masuk aja deh ke technical analysis. Bitcoin itu kemarin ada dump. Ini sudah kita bicarakan di video sebelumnya ya. Dan lalu ada pump lagi nih, kenaikan sedikit. Saya dan teman-teman member berhasil memanfaatkan pantulannya, dan entry-nya itu saya share juga di video untuk member. Dan beberapa teman-teman member berhasil memanfaatkan pantulannya kemarin. Karena di update untuk member kemarin, saya juga menjelaskan tentang entry. Contohnya itu seperti ini ya, kita putar sebentar. Short term Bitcoin memang berpotensial untuk ada koreksi naik sedikit, begitupun dengan koin lain. Dari dropnya kemarin kita bisa ngeliat ada corrective move naik dulu nih ke kisaran 28.500, itu juga merupakan resistance sebelumnya. Bahkan bisa sampai ke 29.200. Biasanya kan saat menjelang rilis data penting itu market bergejolak, naik turunnya cepat banget ya. Itu bisa mencapai ke area resistance selanjutnya di 29.200. Sekaligus di area tersebut ada trendline resistance. Mungkin untuk scalping ya, posisi cepat saya mengincar masuk itu di 27.800-an. Tapi perlu diingat di sini itu nah, seperti itu ya. Kita sekarang ngelihat Bitcoin ada pantulan sampai ke 28.500. Bisa dikatakan untuk short term trade sudah tercapai. Di sini juga kita ngelihat Bitcoin itu masih membuat lower high terus nih. Artinya tekanan seller itu masih ada. Dan kalau saya kecilin zonanya, kita ngelihat dari closing tadi pagi, pada saat ini itu Bitcoin masih ada ruang gerak lagi naik sedikit sampai ke resistance selanjutnya di 29.100 sampai 29.200 ke range area ini. Dan juga di area tersebut kita ngelihat udah ada banyak penumpukan resistance dari struktur market maupun dari trendline resistance-nya. Jadi saat rilis data nanti malam itu market bisa ngepump karena sangat volatil banget, bahkan bisa sampai ke 29.800. Dan saat testimoni Jerome Powell, market baru mencerna mau dibawa kemana sih arahnya. Bullish case-nya adalah ketika Bitcoin membreakout nih ke 30.000.
itu bisa membawa pressure naik lagi sampai ke 31.800 bahkan ke 32.500. Tapi bearish case-nya adalah jika Jerome Powell mengutarakan interest rate likely to be higher atau akan ada kenaikan lagi interest rate, itu bisa membuat market ngedam seketika. Tapi jika The Fed naikin suku bunga lagi nih di kemudian harinya ya, setelah FOMC besok, itu bisa membuat keadaan ekonomi makin parah. Jadi lebih mungkin di next FOMC meeting selanjutnya itu The Fed hanya mempause sementara seperti yang market perkirakan sebelumnya. Karena kalau The Fed naikin suku bunga lagi itu selain membuat ekonomi makin parah, itu akan membuat banyak bank lagi yang berjatuhan atau bank collapse. Kemarin itu kan ada bank lagi itu yang runtuh, yaitu First Republic Bank. Saya ngelihat reaksi Bitcoin terhadap ada bank yang runtuh lagi itu sangat positif banget loh. Kita ngeliat Bitcoin ada ngepam nih. Secara nggak langsung kan artinya ini masyarakat lebih percaya terhadap kripto dibandingkan bank konvensional. Bagi saya sih memang sebaiknya seperti itu ya, karena kita tuh harus punya kendali penuh atas aset kita sendiri. Kalau kita taruh uang kita di bank itu kan artinya kita mempercayakan aset kita di bank. Kalau banknya collapse, aset kita di bank ya di luar yang diasuransikan oleh pemerintah itu bisa hilang bersama runtuhnya bank tersebut. Bagi yang berkata kripto itu bisa dihack, ya itu sama aja dong kayak di bank. Uang kita bisa hilang kalau ATM kita dipegang orang lain dan orang lain itu tahu PIN kita. Dan bagi yang berkata kalau exchange-nya dihack atau koinnya hilang, itu kan kesalahan kita juga dong. Exchange yang dihack itu sama aja kayak bank collapse dan koinnya bisa hilang, itu karena kesalahan kita salah menaruh aset kita di koin-koin nggak jelas. Ya tapi banyaklah perdebatan tentang hal itu ya, nggak akan ada habisnya. Itu kembali ke keputusan masing-masing. Kita balik lagi ke intinya nih. Pada saat ini Bitcoin masih ada ruang gerak sampai ke 29.000 bahkan 29.800. Itu untuk short termnya. Setelahnya itu tergantung dari testimoni Jerome Powell saat press conference jam 1.30 pagi WIB. Be careful buat teman-teman yang sering trading di futures market. Market itu sangat volatil banget biasanya ya. Apalagi saat rilis data penting seperti ini. Jadi kalau ada kenaikan drastis atau penurunan drastis, baiknya itu tunggu adem dulu marketnya. Jangan coba-coba ikutan masuk market. Itu sama aja seperti kita mencoba menangkap pisau yang lagi jatuh. Lebih masuk akal kan kita nunggu pisaunya jatuh dulu ke lantai baru kita ambil ya, dibanding mengira-ngira pas lagi jatuh kita tangkap dapat gak nih gagangnya. Ini bukan financial advice ya. Misalkan kalau teman-teman mau masuk short, invalidasinya itu adalah 30.000 dengan risk reward ratio 1/2, dan jika mau masuk dengan posisi long kayaknya nggak terlalu ideal ya pada saat ini karena risk reward rasionya itu jauh lebih kecil nih. Terlebih kalau kita zoom out itu kita lagi ada di resistance yang sangat besar. Dari weekly time frame pun ini resistance yang sangat masif ya. Ini menahan Bitcoin saat bull run. Potensial upside-nya kalau mau masuk dengan posisi long itu hanya sampai ke 32.000 dan kita bisa meresikokan stop loss itu cukup jauh, jadi nggak ideal. Soon or later kita juga masih bisa ngelihat Bitcoin akan terkoreksi lagi kok. Kita masih punya area imbalance nih di 25.000. Ini kan resistance besar ya, dan resistance besar itu cenderung untuk dites lagi. Jadi seperti itu ya, jarang-jarang loh saya ngasih trading setup ya. Biasanya saya ngasih trading setup itu untuk member aja. Tapi ini bukan financial advice ya, member juga udah pada profit kok. Dan bisa terbilang resikonya ini cukup besar. Jadi lebih baik kita tunggu market mencerna dulu atau calm down dulu untuk next trade-nya kapan saya masuk market. Berikut dengan analisis koin lain itu semua saya sediakan ada di grup membership Cuan Kripto. Di grup kita ngebahas ada banyak koin. Kita juga belajar tentang market, sekaligus saya sharing entry kapan saya masuk marketnya. Ini grup berbayar tapi murah banget, recehan deh. Nggak sebanding sama edukasi yang didapat dan aset teman-teman. Lebih murah teman-teman join ke grup dibanding beli gorengan perharinya deh. Receh banget kan? Buat yang mau dapat free membership, komen juga videonya, nanti di akhir bulan kita akan adakan undian. Tapi buat teman-teman di sini yang berminat nggak mau menunggu akhir bulan, mau langsung masuk ke grup, bisa kok. Caranya teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa
analisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.